Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Aditya dari kelas SISDMA dengan NPM 220682781. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah kustomisasi Odoo 16 SOL dengan Docker. Oke, langkah yang pertama kita harus duplikasi database. Di sini untuk caranya kita bisa klik select di sini bagian database. Habis itu, sebentar. Habis itu klik manage database. Dan duplikat database terakhir di sini karena database terakhirnya saya adalah payroll, maka klik duplikat di sini. Nah, nanti masukkan master password dan namanya. Di sini kalau udah klik tombol continue karena di sini saya sudah melakukannya, maka terlihat di sini sudah ada database yang terbuat, yaitu tugas pribadi sistem. Selanjutnya kita bisa klik database tersebut dan kita masuk ke langkah berikutnya. Yang kedua, kita akan membuat file kustomisasi modul. Di sini kita bisa masuk ke terminal laptop dan klik Docker ps-a untuk melihat kontainer apa yang ada di laptop kita. Nah, di sini terlihat bahwa ada banyak kontainer. Nah, untuk kontainer Odoo sendiri, di sini ada namanya Odoo Web 1. Nah, untuk menjalankannya bisa klik Docker Start dan masukkan namanya. Di sini untuk melihat apakah kontainer itu sudah berjalan, kita bisa klik Docker PS. Nah, di sini sudah berjalan Odoo dan database-nya. Selanjutnya, kita akan masuk ke kontainer tersebut dengan menjalankan perintah ini. Ganti nama kontainernya yang tadi. Nah, sebentar. Oke. Nah, kalau misalkan udah tandanya seperti ini, berarti kita sudah masuk ke kontainernya. Terus kita bisa lakukan langkah ini, masukin ke dalam kontainernya. Nah, di sini nanti eh, di enter, nanti dia bakal menghasilkan sesuatu library book folder di sini. Karena saya sudah melakukannya, maka kita bisa melihat hasilnya. Nah, di sini terlihat bahwa sudah ada library book yang terbuat dari hasil melakukan perintah ini. Di sini saya sudah, maka saya klik exit. Nah, di sini kalau udah, kan terlihat library booknya ada tadi, terus kita bisa exit dari kontainernya. Nah, habis itu kita bisa restart kontainernya, kontainer yang kita masuk tadi. Oke, kita restart. Nah, sudah berhasil di restart. Habis itu kita bisa customisasi library book, di mana kita harus buka IDE teman-teman. Sini saya pakai VS Code dan kita masuk ke folder library booknya. Oke, di sini kita klik saja. Nah, habis itu kita harus edit manifest.py. Di sini manifest.py di sini sebelumnya itu dia nggak seperti ini. Tapi di sini ada namanya beda, summary-nya beda, description beda, outdoor beda, sama websitenya beda. Nah, di sini kita bisa edit manifest.py-nya menjadi seperti ini. Nah, habis itu jika sudah kita bisa restart tadi kontainernya. Eh, Ya, ini harusnya restart, Docker restart. Habis itu, jika sudah masuk ke Odoo dengan akun admin dan ubah menjadi mode developer. Kan tadi misalkan sudah di restart pakai perintah ini, kita bisa masuk ke Odoo-nya menggunakan akun admin. Oke. Sambil nunggu, mungkin saya akan mengedit ini.
Ini kenapa lama ya? Nah, ini udah masuk dengan akun admin. Terus kita bisa menuju settings dan kita bisa scroll ke bawah sampai menemukan developer tools. Nah, di sini sebelumnya, eh nah saya deactivate dulu mode developer. Nah, ini kan dia belum mode developer. Terus kita bisa klik activate di developer mode di sini. Dan nanti sudah ada icon kubang di sini yang berarti dia sudah masuk ke mode developer. Habis itu kita bisa update list. Caranya kita masuk ke apps, terus kita bisa klik update app list, klik update di sini. Ini untuk update perubahan dari modul yang kita lakukan tadi. Terus habis itu kita bisa search library booknya. Nah, di sini terlihat bahwa library booknya sudah dibaca oleh Odoo. Dan kita bisa activate modul tersebut. Caranya kita bisa klik activate di sini atau bisa klik activate yang di sini. Nanti jika sudah ke, ke activate dia bakal berubah jadi installed di sini. Terus kita akan edit folder models. Di sini uh, untuk edit folder models, di sini kita bisa melihat ketentuannya terlebih dahulu. Nah, di sini ketentuannya model datanya adalah name, author, year, ISBN, description, nama status. Nah, di sini kita bisa sesuaikan. Di sini name-nya adalah char dan judul buku udah sama char dan judul buku. Dia requirement-nya true, wajib diisi. Terus autornya char penulis buku dan sampai statusnya ada pilihan available, borrowed, borrow, lost sama defaultnya available. Di sini sudah available, borrow, lost sama di sini ada defaultnya available. Terus habis itu eh jika sudah kita juga harus buat eh, apa namanya masukkan kode di sini di mana kan kita sudah buat folder baru namanya book di sini. Selanjutnya kita harus import eh, apa namanya file ini supaya bisa dibaca eh, ditulis jadi seperti ini from titik import book. Nah, nanti eh habis masukkan apa namanya satu line ini dia bakal kebaca di init.py di sini. Nah, selanjutnya kita bisa restart lagi. Ini maaf, salah. Restart container Odoo pakai ini lagi tadi di CMD terus kita bisa restart aja. Oke, di sini. Terus jika sudah kita bisa masuk lagi ke melakukan hal yang sama ke apps. Terus kita bisa update list, terus kita klik update, terus kita bisa search di sini adalah library book dengan di remove filter apps dan kita bisa klik update di sini. Nah, jika sudah, kita bisa ngecek modelnya itu terbuat atau tidak di bagian settings. Di bagian settings, kita klik technical di sini, terus kita scroll ke bawah sampai menemukan database structure. Di database structure, kita klik models di sini, dan kita klik, tadi sini saya masukin name-nya tuh library book. Dimana kita harus masukin name-nya di sini, search. Nah, di sini terlihat sudah ada model yang kita buat. Kita bisa klik, dan kita bisa lihat bahwa ID, ISBN, name, status sudah terbuat dan sudah terbaca di Odoo. Nah, habis itu kita akan melakukan edit folder views, di mana karena kan tadi kan kita sudah activate eh, model library booknya, tapi di bagian sini tidak ada library booknya, maka kita harus edit folder views-nya. Tapi sebelum itu kita harus become super user dulu. Di sini kita klik icon kumbang di sini, kita klik become super user. Nah, nanti tanda dia sudah menjadi become super user adalah dia berubah menjadi Odobot di sini. Nah, setelah itu kita bisa edit file folder views-nya, di mana kita masuk ke
VS Code lagi dan kita masuk ke folder views. Di folder views kita buat file baru yaitu book.xml dan kita bisa masukin file apa namanya kodenya di kopas saja dimasukin sini. Nah di sini saya akan menjelaskan kode yang saya buat di mana bagian ini adalah berfungsi untuk membuat reel atau list book di mana dia akan jadi seperti ini. Oh, di sini. Oke, di sini dia akan buat table seperti ini, tree, di mana dia ada name, author, yes, ISBN, dan status di sini. Nah, selanjutnya, ini tuh kita akan membuat view form untuk book, di mana dia itu ada ketika kita klik new di sini dan dia muncul di sini. Ada name, terus ini authornya, penulis buku, tahun terbit, year, ISBN, status. Terus sama description. Di sini tuh kenapa ini name dan tapi di sini judul buku ini tuh ngambil dari model di sini library book di sini. Di mana? Di mana? Maaf. Hmm. Di mana di sini ada name. Ini mewakili adalah di sini ngambil name di sini, judul buku di sini. Terus di sini ada author. Dia ngambil author di sini nanti di tampilannya di audionya berubah jadi penulis buku dan sampai statusnya. Ya statusnya. Terus di sini ada action untuk membuat eh, bukunya, di mana sebelum itu saya akan menjelaskan bagian sebelum dashboard. Nah, di sini untuk line di sini adalah untuk menampilkan eh, apa namanya tulisan di sini library di menu dashboardnya. Nah, di mana di sini adalah ID-nya untuk membedakan, terus name-nya adalah library yang muncul di sini. Dan di sini adalah web icon. Nanti dia setelah di sini dia ini ada muncul ikonnya. Terus ada sequence 150 ini, maaf, sequence 150 ini adalah untuk urutannya, di mana di bagian soalnya nih dia minta tambahkan menu library di bawah menu inventory. Di sini ada nih, di mana library ini sudah saya tambahkan di bawah menu inventory. Habis itu, eh di sini ada menu item, di mana dia merupakan sub menu untuk dia ada di dalam menu library book library-nya. Itu ini sini ada di navbarnya ada books. Ini ID-nya untuk membedakan, terus name-nya books ini adalah name-nya di sini, terus parent-nya tuh parent ini, parent ketika uh, sub menu itu berada. Terus action-nya ini apa yang akan dilakukan ketika mencet tombol books ini. Di mana di sini ada action library book, di mana dia akan menampilkan action library book. Dia akan dia salah, dia akan merujuk ke sini dan dia akan menampilkan tree atau formnya di sini. Tampilkan ini, terus ini namanya. Nah, jika di bagian sini field width-nya ini belum ada, maka dia akan menampilkan create book record. Maaf, ini saya delete dulu untuk menampilkan. Nih, dia akan menampilkan create book record ketika fieldnya tuh tidak ada. Gitu. Terus habis itu kita masuk ke tab selanjutnya. Terus habis itu kita akan edit icon modul. Tadi sebelumnya icon modulnya itu seperti ini, hanya kubus doang. Terus karena tampilannya kurang estetik, maka kita bisa uh, edit ikonnya. Dimana kita harus mengunjungi link berikut dan kita bisa edit di sini nggak ada Odoo 16, maka kita bisa Odoo 15. Terus icon slotnya kita biarkan default dan ini untuk icon kelasnya kita bisa klik seperti ini, fast book. Terus ini untuk apa namanya warnanya terserah.
Terus kita bisa klik previewnya di sini. Nah, jika sudah sesuai ikonnya, kita bisa klik download. Nanti akan muncul di sini hasil downloadannya. Terus kita buat folder. Di sini ada library book rootnya. Terus habis itu kita buat folder static di sini, make new folder, dan di dalam folder static kita buat lagi folder description, dan di dalam model description kita bisa taruh gambar yang telah kita download tadi. Nah, ini tuh relasinya ke web icon ini, di mana library book ini merupakan foldernya. Ini static, dia masuk ke folder static, dia masuk ke folder description, dan dia masuk ke folder icon di sini. Terus habis itu kita bisa eh, add manifest.py. Di sini manifest.py kita add aja. Bukan, dia di file manifest.py di rootnya. Jadi, bentar, kita bisa masuk ke folder rootnya di sini. Nah, ini udah masuk. Kita masuk ke manifest.py-nya. Terus kita bisa klik eh, masukin ini backend-nya di sini. Tapi ini bisa optional aja sih. Kalau tidak dimasukkan juga tetap eh, terlihat ikonnya. Terus habis itu udah kita bisa restart kontainernya dengan masukin perintah ini. Terus kita bisa masuk ke Odoo-nya, kita bisa masuk ke apps dan klik update app list dan klik continue update. Habis itu kita bisa search library di sini dan kita bisa klik titik tiga di sini dan kita bisa klik update di sini untuk melihat pembaruan modulnya. Terus habis itu seketika dia ikonnya berubah dari yang sebelumnya dia kubus seperti ini, dia berubah menjadi icon yang telah kita custom tadi. Terus habis itu kita bisa edit folder security. Di sini kita bisa masuk ke baru security di sini, library book di sini. Kita bisa klik security dan di sini copy paste saja uh, kode ini ke dalam sini. Nah, habis itu kita bisa masuk ke manifest.py bagian library book-nya, terus kita tambahin kode di sini, security, untuk memasukkan file-file yang telah kita buat tadi di security ini. Terus habis itu, uh, oh ya, di sini saya ingin menjelaskan bahwa perubahan ini berfungsi untuk mengupdate atau memberikan akses pada user lain seperti Hana, admin, dan lain-lain. Ini supaya dia bisa read, update, atau delete book pada library booknya. Ya, karena sebelumnya kalau misalkan kita tidak memasukkan folder, tidak mengedit file security ini, maka hanya orang yang menjadi super user saja yang bisa uh, CRUD di modul library booknya. Tapi karena kita mengubah di file security menjadi seperti ini, maka semua user, tidak hanya user yang menjadi super user, dia bisa CRUD pada library booknya. Habis itu, untuk mengupdate perubahan, kita bisa lakukan tadi restart kontainernya. Habis itu kita bisa masuk Odoo, terus kita bisa update list, klik update. Habis itu kita search library, terus kita pada kartu library booknya kita bisa klik titik tiga di sini dan ketik dan tekan tombol update. Habis itu, jika sudah, maka sudah bisa menggunakan modul library booknya. Selanjutnya kita bisa import master datanya. Di sini untuk import master datanya saya sudah buat. Di sini ada link di sini. Sebentar. Nah, sudah buat. Terus saya akan membuktikan bahwa library book yang saya buat itu sudah bisa digunakan. Caranya, ini file ini sudah saya download. Jadi sudah ada di device saya. Habis itu saya masuk ke bagian Odoo-nya, terus saya masuk ke bagian library-nya di sini. Itu saya klik favorit di sini, terus import record, terus klik
upload file dan saya upload file yang saya inginkan di sini. Habis itu, saya klik tombol tes di sini untuk mengecek apakah data yang saya buat itu valid atau tidak. Ternyata valid, maka saya bisa lanjut tekan tombol import di sini. Nah, di sini ada notifikasi 5 record successfully imported, maka dia sudah bisa diimport meskipun eh maaf, saya login dulu, saya masuk HANA deh. Oke, saya masuk sebagai HANA dan saya coba mengulangi import tadi. Saya hapus dan saya coba import lagi menggunakan akun HANA. Maaf, kok di sini. Klik tombol tes dan klik tombol import. Nah, di sini sudah sukses juga menggunakan akun HANA dan field-field yang di sini ini sesuai dengan field yang ada di spreadsheet ini, master data. Karena udah, maka eh, berakhir sudah tugas apa namanya customisasi Odoo 16 SOL Docker ini. Em, Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan atau kesalahan yang saya buat. Eh, Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.